kedua Mas Roberto. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat kepada sore hari ini. Kami memberkati kami dalam keadaan baik. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan memulai perjalanan kami. Kiranya berkat dalam perjalanan kami ini Bapak, kami dapat menerima dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur kepada Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih Mas Ro. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mengabsen dulu ya. Yang hadir, katakan hadir. Oke. Windy Tariga, hadir Ibu. Sudirman Pane, Hadir Bu. Yuki Tambunan, Hadir Bu. Angel Sihota, hadir Bu. Lydia Sembiri, hadir Bu. Disna Burkaro, hadir Bu. Mas Roberto, Hadir Bu. Christina Sirait, hadir Ibu. Kapri Sihaloho, Hadir Bu. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hidup yang dipimpin oleh Roh. Apa Ibu bilang? Hidup yang dipimpin oleh Roh. Baiklah, tujuan kita mempelajari ini yaitu yang pertama, supaya siswa mampu mencari contoh-contoh dari Alkitab atau hidup sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, menyebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, menjelaskan apa hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup yang kudus. Nah, anak-anak Ibu, bila dikatakan Roh, apa pengertian Roh? Siapa yang mengetahui apa arti dari Roh? Arwah Ibu. Arwah. Yang lain? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke, yang lain? Masih ada? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan. Roh berasal dari bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang artinya angin. Nah, angin itu bagaimana? Apakah angin itu bisa kita pegang atau bagaimana? Melayang-layang, Bu. Nah, bagus. Angin, roh itu seperti angin, tidak bisa kita pegang, tapi dapat kita rasakan. Demikian dengan roh. Roh itu tidak dapat kita pegang, namun bisa kita rasakan. Nah, kalau dikatakan Roh Kudus, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak Ibu? Roh, malaikat Tuhan. Angin kudus. Malaikat Tuhan. Yang lain? Anak-anak Ibu pernah dengar gak Tritunggal? Pernah, Bu. Nah, yang pernah dengar Tritunggal itu apa? Apa aja? Al-Bapa. Kristus dan Roh Kudus. Nah, bagus. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan, yang dimana Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang menuntut umat Kristen agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak Ibu, buka bukunya halaman 73. Sudah, Bu. Sudah semua buka bukunya? Sudah, Bu. Nah, di situ ada seorang pahlawan kan, siapa namanya? Enggak tahu, Bu. Mongon Sidi. Ayo dibaca bukunya. Iya, Bu. Mongon Sidi. Mongon Sidi. Mongon Sidi. Nah, di situ kan ada seorang pahlawan Mongon Sidi. Siapa yang mengenal Mongon Sidi ini? Siapa yang tahu atau dengar gimana dia perjuangannya terhadap Indonesia? Dia kan seorang pahlawan. Baru dengar, Bu. Oke, baiklah. Mongon Sidi itu dimana nama aslinya yaitu Robert Walter Mongon Sidi, pemuda pemberani sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Nah, ketika Indonesia masih dalam proklamasi pada 17 Agustus, Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda kan? Jadi, di sini Mongon Sidi menyamar sebagai polisi Belanda. Belanda membujuk Mongon Sidi ini agar bekerja sama dengan Belanda. Namun Mongon Sidi menolaknya. Karena Mongon Sidi menolaknya, maka Mongon Sidi ini diberi untuk hukuman mati begitu karena tidak mau bekerja sama dengan mereka. Nah, dengan tenang ia menghadapi pasukan itu. Mongon Sidi tidak mau menerima ajakan Belanda itu karena dia setia dengan tanah airnya, ya kan? Nah, dengan tenang ia menghadapi pasukan itu. Dengan tangan kirinya dia memegang Alkitab dengan mengatakan setia sampai mati, seperti yang tertulis dalam apa ayat dibaca anak-anak Ibu? Dalam kitab Wahyu kan? Iya, Bu. Seperti yang tertulis di dalam Wahyu berapa ayat dibaca anak-anak Ibu? Wahyu 2 ayat 10. Oke, salah seorang membacakannya, ayat dibaca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari.
Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Mongin Sidi ini memegang ayat tersebut. Makanya ketika pasukan Belanda mengajak dia agar bergabung bersama mereka, dia tidak mau. Dia setia kepada siapa? Tuhan. Dan juga kepada tanah airnya, ya kan? Nah, dia tetap setia dan mengatakan setia dengan tanah airnya, setia sampai mati. Nah, sebelum dia ditembak oleh pasukan Belanda, maka dia dengan suara yang tegas mengatakan merdeka, begitu kan? Ya, Bu. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memenuhi dia, maka dia tidak mau dengan godaan orang lain. Nah, di sini dalam topik ini kita akan mempelajari bagaimana peran Roh Kudus bagi orang-orang beriman. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok ya. Ya, Ibu. Kelompok pertama Windy, Angel, sama Masro. Kelompok kedua Christina, Kapri, sama Disna. Kelompok 3 Lydia, Yuki, sama Sudirman ya. Ya, Bu. Oke, silakan bergabung. Ibu, dituliskan apa yang mau dicari, ayo. Ya, Bu. Udah? Semua udah siap? Oke, yang pertama, bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan bagaimana mengisi di itu. Bisa nanti dibaca dari halaman 73 ya. Dari situ coba tuliskan keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dia dipimpin dalam Roh Kudus itu. Oke? Yang kedua, bagaimana kekudusan seorang Kristen bila diperhadapkan dengan masalah-masalah? Bagaimana kekudusan seorang Kristen bila diperhadapkan dengan masalah-masalah? Nah, masalah-masalah yang dimaksud di sini seperti masalah dalam pacaran, tawuran, video porno, menyontek dan lain sebagainya. Udah? Nah, setelah itu, apa yang terjadi bila tidak ada roh yang memimpin? Udah? Yang ketiga, Udah 3, Bu. 4. Udah 3, Bu. enggak, 2. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hidup kudus? Bagaimana hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hidup kudus? Oke, semua udah menuliskan? Nah, begini, misalnya di dalam kelompok ini kan ada tadi 3 topik. Nah, dalam kelompok kalian yang 3 topik itu bagi 1 topik 1 orang. Kalian juga begitu. Yang 3 topik itu bagikan satu topik untuk 1 orang. Udah? Yang di belakang juga demikian ya. Oke, siapa di sini yang memilih topik yang pertama? Dari kelompok sana siapa yang memilih topik yang pertama? Kita nggak membahas loh. Agak-agak tangan aja. Oke. Topik yang pertama. Oke, yang membahas topik yang pertama silakan bergabung di sini. Ya, Bu. Sekalian. Yang membahas topik kedua siapa? Ayo dari kelompok ini siapa? Ayo silakan bergabung di sana. Iya saja tuh. Yang membahas topik yang ketiga silakan mengambil tempat di belakang ya. Udah? Oh dia. Kalian kelompok orang. Siapa nih kelompoknya? Nah, oke, nanti di sini Ibu minta Aku maju jawaban dulu. setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Oke, Bu. Nah, kalian yang telah berpencar mengambil topiknya masing-masing harus mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok asalnya tersebut nanti. Nanti kembali ke kelompok asalnya, di situ nanti didiskusikan kembali lalu dipresentasikan ke depan ya. Iya, Bu. Oke, baiklah, sekarang dipersilakan untuk diskusi. Gak ganti
Hidup yang Iya. dan seluruh kerajaan. Suruh kesini lagi. Kita lagi mengerti firman Allah dan mentaati. Demikian itulah. Oke. Kemudian dengan bagaimana sudah besok. Padahal bisa di slow. Oke, baiklah. Siapa yang udah siap? Kelompok siapa yang udah siap? Udah siap semua kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang kembalilah ke kelompok asalnya. Studi. Kembalilah ke kelompoknya. Lalu diskusikan apa yang telah didapatkan dari kelompok aku tadi. Ayo diskusikan. Ayo didiskusikan lagi apa yang telah didapatkan tadi. Kita terus. Emang itu Pak? Oke, diskusikan lagi apa yang telah diperoleh dari kelompok Sudah, tadi. Ibu. Udah? Udah, Bu. Oke, baiklah. Nah, semua udah siap diskusi dengan kelompoknya kan? Sekarang, kelompok siapa yang mau pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Kami, Bu. Oke, kami persilakan kelompok 1. Kelompok lain dengarkan penjelasan kelompok 1 ya. Iya, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Iya, Bu. Kelompok 1 kami persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yang kedua, Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan di dalam kita. Yang ketiga, menjadi penolong. Yang keempat, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang kelima, memberikan kepada kita hikmat. Yang keenam, memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah dan menjadi materai dan jaminan bagi orang percaya, memberi keadilan, menyertai orang percaya, menjadi penghibur orang percaya, dan memberi karunia. Nomor 2, bagaimana kekudusan seorang Kristen dalam masalah dan apa yang terjadi bila tidak ada roh yang memimpin. Contohnya dalam masalah pacaran, itu adalah yang dihadapi pada anak usia remaja, entah itu masih SD, SMP, atau SMA. Cara mencegahnya yaitu dengan melarang anak pacaran di bawah umur karena pacaran itu dapat membuat dosa. Yang kedua itu masalah tawuran. Cara menghindarinya yaitu dengan menjalin hubungan positif. Masalah tawuran sekarang sudah banyak sekali. Biasanya tawuran itu terjadi akibat adanya hoaks. Nah, yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal itu yaitu belajar dengan keras. Belajar itu boleh tapi jangan memaksakan otak. Kemudian yang kedua, bersikap jujur harus diterapkan sejak kecil, kebiasaan berbelanja bareng. Kemudian kepedulian terhadap kerusakan alam seperti bencana banjir atau bencana longsor. Kemudian, apa yang terjadi bila tidak ada roh yang memimpin? Mungkin kehidupan kita akan rusak dan kita akan jauh dari Tuhan. Yang ketiga yaitu pertanyaan tadi, bagaimana hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan hidup yang kudus? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti menyerahkan semua aspek hidup kita untuk dikuasai oleh Roh. Roh Kudus akan menentukan kita kepada Allah dan seluruh kebenarannya.
Saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, firman Allah akan semakin berarti. Hidup kita diterangi dan kita lebih mengerti firman Allah dan menaati kehendaknya. Seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Bu, Ya, silakan. saya mau bertanya kepada kelompok 1. Apakah yang membedakan seseorang itu, apa ciri-ciri yang membedakan seseorang itu memiliki Roh Kudus dan yang tidak memiliki Roh Kudus? Terima kasih. Oke, kelompok 1 silakan menjawab. Baiklah, di sini ada ciri-ciri yang mestinya terlihat sangat jelas yang membedakan seorang pengikut Kristus dan orang lain. Surat Petrus mengajarkan agar kekudusan itu tampak nyata dalam hidup orang Kristen, antara lain dengan menaruh pengharapan kepada kasih karunia Tuhan dan menjaga hidupnya dengan tidak menuruti hawa nafsu serta mempertahankan dirinya tetap kudus. Mestinya terlihat sangat jelas yang membedakan seorang pengikut Kristus dan orang lain. Surat Petrus mengajarkan agar kekudusan itu tampak nyata dalam hidup orang Kristen, antara lain dengan menaruh pengharapan kepada kasih karunia Tuhan dan menjaga hidupnya dengan tidak menuruti hawa nafsu serta mempertahankan dirinya tetap kudus. Oke, baiklah, terima kasih. Bagaimana? Udah tahu? Sudah, Bu. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baiklah. Semua udah mengetahui kan bagaimana hidup di dalam roh itu kan? Nah, tadi hidup di dalam roh itu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hidup yang dipimpin oleh roh adalah hidup yang bebas dari ketakutan. Seperti contohnya tadi pahlawan kita. Dia tidak takut kan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia bergantung kepada Roh Kudus. Nah, hidup yang dipimpin oleh roh juga menunjukkan identitas diri orang Kristen yang jelas, yaitu hidup bukan mengikuti keinginan daging, melainkan menurut kehendak Allah dan mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itulah hidup yang kudus yang dituntun dari setiap orang Kristen. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tugas untuk anak-anak Ibu sekalian, dikerjakan di buku tugasnya ya. Udah, Bu. Oke, soal yang pertama yaitu tuliskan contoh-contoh dari Alkitab atau kehidupan sehari-hari tentang keberanian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Udah? Udah, Bu. Yang kedua, sebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh. Sebutkan apa yang terjadi apabila hidup kita tidak dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, jelaskan apa hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup yang kudus. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara hidup yang dipimpin oleh Roh dengan hidup kudus. Oke, semua udah siap menulis? Udah, Ibu. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau Kapri memimpin doa penutup kita. Silakan Kapri. Ayo teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan saat ini Bapa. Bapa, sebentar kami telah menyelesaikan pembelajaran kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, silakan Kapri. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan dibaca ya apa yang kami pelajari. Oke, baiklah, selamat siang. Shalom.